Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala syukur tentunya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu dakwah TVRI insyaallah penuh berkah. Salawat juga teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita suri tauladan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insyaallah kepada kita semua yang tentunya sebagai pengikut beliau insyaallah selalu istiqomah hingga yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di kesempatan dakwah TVRI kali ini kami berada di studio TVRI Sumatera Selatan, dan kali ini bersama kami telah hadir penceramah kita tentunya yang akan memberikan pencerahan, yakni Ustadz Haji Karnawijaya SPI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, iya, luar biasa. Barokah. Aktivitas lancar Ustadz? Lancar. Oh lancar, alhamdulillah. Terima kasih tentunya Ustadz sudah berada di studio TVRI Sumatera Selatan, dan tentunya pemirsa hari ini kami tidak hanya berdua saja sama Pak Ustadz, ya Pak Ustadz ya? Iya. Artinya kita tidak ganteng berdua baik di sini, karena ada yang ganteng-ganteng lagi di sini ya. Langsung saja pemirsa kami akan sapa begitu banyak tentunya bapak-bapak dari Majelis Taklim Al-Aqobah Komplek Pusri Sako Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Ini kalau dari nyengok wajah-wajahnya seger-seger galau nih. Hari ini puasa tak kira-kira Pak? Ada yang puasa Pak ya? Insya Allah. Ini coba aku jengok dulu semangatnya. Dakwah TVRI, insya Allah penuh. Masya Allah, mantap luar biasa. Ini Majelis Taklim Al-Aqobah Komplek Pusri Pak ya? Sako Palembang, Al-Aqobah 2, Masya Allah. Dan pemirsa tentunya kami juga akan mengundang Anda nanti untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif 0711 311 454. Anda juga tentunya dapat berinteraksi tentunya bersama kami dengan tema yang akan kami bahas pada hari ini tentang perbaiki akhlakmu di bulan mulia bersama Ustadz Haji Karnawijaya. Baik Ustadz, mungkin langsung saja nih Ustadz. Iya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kali ini kita berada di bulan yang mulia itu adalah di bulan Zulhijjah begitu Ustaz ya. Nah, kemuliaan yang atau keagungan bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu ada asbab begitu ya Ustaz ya. Ini mungkin bisa dijelaskan sebelum nanti kita masuki bagaimana cara kita memperbaiki akhlak di bulan yang agung atau mulia ini Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi. Waftah lana abwabal ilmi wanshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, cerah, sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlebih lagi dipandu oleh pembawa acara yang ganteng, Masya alhamdulillah. Subhanallah, kita bertemu bersilaturahim dalam rangka majlis ilmu ini. Ya. Untuk mendalami apa-apa yang akan kita pelajari. Kita mendapat amanah, tadi judulnya adalah perbaiki akhlakmu di bulan mulia. Ya. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah pada baginda junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Mas Andi, kita langsung membahas perbaiki akhlakmu di bulan mulia. Betul.
terkait dengan bulan mulia itu kalau di dalam Al-Quran bahasanya Ashhurul Hurum. Ya. Ashhurul Hurum ini adalah bulan-bulan haram. Sebagaimana Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahisna asyara syahron fi kitabillahi dzalikad dinul qayyimu wala tadlimu fihinna anfusakum al-ayat. Wallahu alam bahwa Allah menjelaskan di dalam satu tahun itu bilangan bulan ada 12. Itu termaktub dalam Lauh Mahfuz. Dalam agama yang lurus, dinul Islam. Maka wanti-wanti Allah menjelaskan fala tazimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zolim di bulan-bulan tersebut. Kita sitir dulu untuk bulan haramnya. Bulan apa yang disebut dengan bulan haram? Bulan haram adalah mulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan satu terpisah bulan Rajab. Posisi kita sekarang ada di bulan Dzulhijjah. Kemudian mengapa disebut bulan haram? Bulan haram bahasa kita tuh bulan yang dimuliakan, seperti tanah haram kan? Di Makkatul Mukarramah, tanah haram, tanah yang dimuliakan. Bulan haram karena di bulan ini sejarahnya dari zaman jahiliyah pun ya itu mereka justru berhenti berperang, aktivitas jelek itu berhenti semua, sehingga disebut bulan haram. Bulan haram maka tidak boleh untuk berperang di awal-awal ketika perjalanan untuk perjuangan Rasulullah. Namun demikian ketika mereka memerangi di bulan tersebut maka harus diperangi juga. Jikalau mereka memerangi itu zaman kafir Quraisy, kafir musyrik. Ini terkait dengan bulan haram ya. Sejarahnya bulan haram, bulan yang dimuliakan. Kemudian hubungannya kita dengan perbaikan amal. Perbaiki akhlakmu. Tadi ada satu kalimah dalam Al-Quran. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Kalau bahasa kita, jangan berbuat zolim di bulan-bulan tersebut. Nah, kemudian ada yang bertanya, ngapa di bulan itu aja jangan berbuat zolim? Apakah di bulan yang lain boleh? Itu tidak boleh. Tidak boleh. Cuma di bulan haram tersebut adalah penekanannya. Jadi ketika kita posisi diam, meninggalkan yang zolim itu ada pahalanya. Masya Allah. Subhanallah. Apalagi kita memperbaiki akhlak. Itu pahala yang berlipat ganda. Jadi pahala terhadap orang mukmin di bulan haram itu, di bulan mulia itu dilipat gandakan. Itu Mas Andi. Keutamaannya di bulan haram. Terbukti bahwa peristiwa-peristiwa besar itu ada di bulan haram. Contoh sekarang di bulan Dzulhijjah ini ada peristiwa haji. Tidak ada di bulan lain. Benar. Iya. Bahwa contoh dari Nabi Ibrahim untuk berkurban di bulan haji. Itu ada di bulan Dzulhijjah. Dan yang harus kita benar-benar untuk memahami untuk masalah haji ini ya Bapak Ibu sekalian, karena ini rukun Islam yang kelima ya. Walaupun umpama perhitungan di Indonesia ada perbedaan tanggal dan lain sebagainya, umpama di sini sudah hitungan masuk bulan atau belum masuk bulan, ternyata di Jazirah Arab lebih dulu atau malah lebih belakang, itu jangan dipermasalahkan. Tetapi yang kita harus garis bawah di bulan Dzulhijjah
peristiwa agung, yaitu satu-satunya bulan yang dipercaya oleh Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima adalah Dzulhijjah. Dzulhijjah. Makanya di kita ini ada hari yang istimewa, hari Arafah. Ketika di sana ada peristiwa mengambil haji istilahnya ya. Karena jamaah di sana pun kalau umpama tidak ke Arafah tidak jadi hajinya. Ya, banyak itu peristiwa sejarah bahwa mereka sudah jauh-jauh dari sini, dari Indonesia ke Mekah Mukarramah untuk berhaji. Dilalah ya bahasa. Tiba-tiba oleh karena apa mungkin kurang bagus niat dan lain sebagainya, tertidur dia di hotel. Orang-orang pergi ke Arafah, dia tertidur. Tidak dapat hajinya. Masya Allah. Jadi memang benar-benar bulan Dzulhijjah adalah bulan utama untuk melaksanakan ibadah haji. Bagi masyarakat yang di luar Jazirah Arab atau yang tidak pergi berhaji, kita bisa mengambil manfaat yang utama di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 sunnah yang paling muakkad dikuatkan berpuasa. Ya, sebenarnya dari tanggal 1 Mas Andi ya. Ya benar. Namun demikian jika tidak mampu ya bisa ambil hari 9, Tarwiyah tanggal 8. Kemudian hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, di hari Arafah itu semua doa dikabulkan walaupun dari Indonesia. Maka kita perbaiki amal, perbaiki akhlak. Langkah-langkah untuk memperbaiki akhlak ini dimulai dari kita melihat sejarah Rasulullah, bagaimana Rasulullah memperbaiki akhlak jahiliyah. Itu perjuangan Rasulullah, misi Rasulullah kan lahir ke dunia itu bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Makanya akhlak yang diperbaiki oleh Rasulullah, akhlak jahiliyah. Misi yang paling pertama adalah membenarkan, meluruskan akidah. Jadi 10 tahun itu masalah akidah. Karena akidah ini menjadikan dasar seseorang bisa berakhlak baik. Itu adalah akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam sekitar. Apa akidah itu sebenarnya? Adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu Rasulullah ya membawa misi lapad la ilaha illallah, kalimat tauhid itu adalah 10 tahun di Makkatul Mukarramah. Masya Allah. Ini memang artinya di bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan-bulan baik ya untuk kita memperbaiki diri, baik itu akhlak dan juga tentunya memperbanyak ibadah begitu ya Ustaz. Nanti kita akan lanjutkan kembali Ustaz seputar dengan perbaiki akhlak di bulan mulia setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Insya Allah. Memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup harus dimulai dengan belajar baca Al-Quran sejak usia dini. Walaupun sudah bersambung, boleh diputus ba ya. Cinta Quran, program acara belajar baca Al-Quran dengan metode Iqra. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setiap hari Senin, pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di
TVRI Sumatera Selatan. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari lembaga penyiaran publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah TVRI, Insya Allah penuh berkah. Kami masih mengundang Anda pemirsa untuk dapat bergabung bersama kami tentunya di layanan interaktif 0711311454. Hari ini kita membahas tema terkait perbaiki akhlakmu di bulan mulia bersama Ustadz Haji Karnawijaya. Baik Ustadz, kita lanjutkan kembali Ustadz. Ya, ini Ustadz tadi Ustadz sudah menyampaikan bahwasanya ada 4 ya bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang masuk di bulan-bulan haram, itu bulan-bulan yang tentunya dimuliakan tadi adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab begitu Ustaz. Dan kita saat ini berada di bulan Zulhijjah yang tentunya banyak sekali peristiwa. Salah satunya peristiwa melakukan rukun haji begitu Ustaz ya. Penyembelihan hewan kurban dan tentunya banyak lagi ya peristiwa yang tentunya di bulan ini ibadah yang kita lakukan ini tadi Ustaz menyampaikan bernilai pahala yang berlipat ganda begitu Ustaz ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan kembali nih Ustadz ketika untuk memperbaiki akhlak di bulan yang mulia ini seperti apa terkait dengan juga kita banyak melakukan ibadah-ibadah begitu Ustadz. Baik. Alhamdulillah kita memang benar-benar diberkahi oleh Allah berada di bulan Zulhijjah. Betul. Dan sehat walafiat. Alhamdulillah. Maka manfaatkan ini dengan baik ya. Bagaimana cara kita memanfaatkan? Insya Allah kita berpuasa, niat berpuasa. Bapak-bapak sanggup bisa berpuasa kan? Ya? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Oleh karena itu niatkan yang pertama kita tanggal 8 Zulhijjah. Berarti kan kalau sekarang ini tanggal 8 itu hari Sabtu. Tanggal 9-nya hari Minggu, hari Ahad. Ya. Seninnya kita lebaran ya. Nah itu langkah pertama kita memperbaiki akhlak untuk bulan Zulhijjah. Mampu berpuasa di bulan Zulhijjah pada hari Arafah. Itu adalah salah satu tolok ukur, salah satu timbangan. Siapa yang bisa berpuasa Arafah, berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, insya Allah dia bisa memperbaiki akhlaknya. Karena akhlak yang paling dasar sebenarnya kita menahan diri
kita berperang melawan hawa nafsu, itu pembuktiannya berpuasa. Memperbaiki akhlak itu kan kita mengerem hawa nafsu supaya jangan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu kita, ya benar. Jadi bagaimana caranya yang paling mudah untuk mengerem hawa nafsu? Adalah as-shaum, berpuasa. Ya. Selanjutnya untuk motivasi ini ya, untuk motivasi sebenarnya apa hikmah dibalik dengan puasa Arafah hari tanggal 9? Itu hikmahnya 1 hari puasa, Mas Andi. Jadi kita diampunkan oleh Allah 1 tahun sebelum, 1 tahun sesudah. Masya Allah, subhanallah. Tapi itu adalah dosa-dosa kecil umpamanya ya. Dosa-dosa yang sifatnya bukan dosa besar. Jadi sifatnya kalau ada gambaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu motivasi untuk beramal. Dan dicatat oleh Allah berlipat ganda di situ. Bagaimana selanjutnya gambaran kita bisa memperbaiki akhlak? Ini tingkatan yang selanjutnya nih, yang lebih tinggi adalah berkurban. Itu jelas firman Allah di surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, ini dalam hal ini kami Allah Subhanahu wa taala, telah memberi kamu nikmat yang banyak nih. Banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain kan Allah jelaskan, kalau kamu mau ngitung nikmat-nikmat dari aku tidak akan terhitung. Iya. La tuhsuha tidak akan terhitung. Maka bagaimana upaya mensyukuri nikmat itu? Fasholli. Tapi sholat dulu. Fasholli, sholat dulu. Nah, setelah sholat adalah wanhar. Adalah berkurban. Baik, Ustaz. Nampaknya ada pemirsa yang ingin bergabung bersama kita ini, Ustaz. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa nih, Pak? Pak Hafiz. Pak Hafiz, di mana, Pak? Palembang. Hafiz di Lemabang. Oh, di Lemabang. Silakan Pak Hafiz. Assalamualaikum Pak Ustaz Karna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kenal nih sama Pak Ustaz kita ya. Silakan Pak Hafiz. Ini Pak Ustaz mau nanya tentang haji nih Pak Ustaz. Ya. Silakan. Saya pengen umroh Pak Ustaz. Masya Tapi Allah. doanya apa Pak Ustaz? Mau berangkat umroh nih Pak Ustaz. Sesudah haji nih Pak Ustaz. Terus yang kedua ini sedikit luar tema Pak Ustaz. Iya. Kan saya kan mau berangkat umroh. Tapi saya ini belum dapat jodoh Pak Ustaz. Itu pasti dapat Pak Ustaz, kita umroh itu pasti dapat jodoh di Mekah nanti atau di Madinah atau kita umroh itu pasti kita akan dijabah oleh Allah. Baik. Sebabnya umroh ini saya ini mau minta jodoh Pak Ustaz. Oh ya Allah. Subhanallah. Amin amin dari berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tidak Ustaz. Amin. Jodoh bakal dapat waktu umroh lagi sesudah haji ini Pak Ustaz. Masya Allah. Iya. Itu aja Pak Ustaz. Baik. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Pak Hafiz dari Lemabang ini. Ustaz langsung saja mungkin bisa dijelaskan Ustaz pertanyaannya. Terima kasih. Yang paling pertama itu benar-benar masuk di tema ini, perbaiki akhlakmu. Ya. Pak Hafiz sudah langsung berniat di dalam hati, aku mau niat umroh. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi Pak Hafiz sudah bisa menempatkan diri pada tempat yang paling baik. Niatnya sudah bagus untuk umroh. Ya. Namun demikian, saya jelaskan dulu Pak Hafiz ya.
Niat beribadah itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi Pak Hafid, saya luruskan dulu ya. Sesungguhnya sholatku, ya ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Jadi niatnya ini dari sini sekarang Bapak nanti kalau umroh niatnya untuk beribadah kepada Allah. Niat itu aja dulu yang paling pertama. Luruskan niat dulu Lurus ya Ustaz. niat ya. Ya di sana Bapak berdoa minta jodoh itu bagus. Karena minta jodoh itu artinya mau melaksanakan sunnah Rasul juga. Mau nikah kan, alhamdulillah. Tetapi saya garis bawah ini Pak Hafiz nih, jangan sampai salah niat nih. Jauh-jauh dari sini mengeluarkan biaya besar, niatnya umroh ini mau minta jodoh salah. Mohon maaf. Niatnya tetap mau beribadah kepada Allah, melaksanakan sunnah umroh. Ya umroh sunnah. Bahwa di sana Pak Habib mau berdoa di tempat-tempat mustajab, ya banyak sekali tempat mustajab yang harus dimanfaatkan. Justru itulah keuntungannya bisa berangkat umroh, bisa berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Kemudian apa Pak Hafid bertanya, Pak Ustadz itu nanti di doa di sana dikabulkan nggak? Insya Allah yakin dikabulkan. Jadi salah satu hadis itu kan, ana inda zonni abdi bi, gitu Pak Hafid. Ini Pak Hafid ya. Ini firman Allah tapi mulai hadis, namanya hadis qudsi. Jadi firman Allah penyampaiannya kepada Rasul dalam hadis. Firman Allah, ana inda zonni abdi bi. Aku bagaimana persangka hambaku kepadaku. Hambaku yakini kepadaku, mengabulkan doa, dikabulkan. Nah, gitu makanya husnuzon. Jadi yang pertama Pak Hafid ya, umroh bagus, alhamdulillah. Beribadah umroh sangat bagus. Kemudian yang paling harus diluruskan, yang paling harus digarisbawahi adalah niatnya tadi. Ya, saya ulangi lagi, jangan salah. Niatnya mau beribadah kepada Allah. Nah, di sana Pak Hafid manfaatkan fasilitas tempat-tempat mustajabah. Ya, mustajabah di sana di Masjidil Haram tuh Pak Hafid ya, kita sholat itu di Masjidil Haram nilainya 100.000 kali dibandingkan di sini di Indonesia. Maka ketika kita berdoa, insya Allah kabul. Terlebih lagi kalau kita setelah tawaf, pada perjalanan tawaf. Karena ketika tawaf itu rahmat Allah turun. Rahmat Allah turun kepada orang-orang yang tawaf. Makanya kalau kita masuk Masjidil Haram, itu bukan disunahkan sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Jadi urutan pertama itu kalau masuk Masjidil Haram, tawaf dulu. Tawaf dulu Mas Andi. Tawaf. Nah, kalau kita dapat rezeki mendekat ke Hajar Aswad, subhanallah, kita bisa menciumnya. Iya, alhamdulillah. Kemudian setelah selesai tawaf, berdoa mustajabah. Masya Allah. Itu di semua tempat di Masjidil Haram mustajabah. Andaikan Pak Hafid berapa kali berdoa di Masjidil Haram dengan doa yang sama, dengan keyakinan yang kuat, insya Allah yakin dikabulkan oleh Allah. Amin. Gitu. Amin, ya. Semoga mendapatkan jodoh yang baik di diri. Ini doa kita semua di sini ya Ustaz ya. Salah satu waktu
di mana diijabahnya doa yakni ba'da asar setelah Jumat. Ya, dan kita saat ini benar, juga ini. mengaminkan begitu ya Bapak ya. Iya. Mudah-mudahan Pak Hafiz nanti insya Allah dapat jodoh. Amin. Yang Amin, penting ya lurus Rabbal. niatnya begitu ya Iya, Ustaz. iya. Nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa tentunya bersama Ustadz kita pada hari ini Ustadz Haji Karnawijaya dengan tema perbaiki akhlak di bulan mulia. Setelah jeda berikut kami akan kembali, tetaplah di Dakwah TVRI. Insya Allah. Masya Allah. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Ini buah hatiku sayang. Sayang. Mari mengalah. Kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Kami masih mengundang Anda pemirsa untuk dapat bergabung bersama kami tentunya di layanan interaktif 071131354454 maksud kami ulangi di 0711313454 atau di nomor WhatsApp di 0823 11581790. Hari ini kita membahas tema terkait perbaiki akhlakmu di bulan mulia bersama Ustadz Haji Karnawijaya. Ustadz, kita lanjutkan kembali. Ustadz, ini masih ada pertanyaan melalui WhatsApp kita. Ini Ustadz, ada dari Ibu Anggita Devi, ini di Kencana Damai Sukamaju. Beliau menanyakan, apakah sia-sia kurban saya jika saya masih dalam keadaan belum bertaubat? Nah ini Ustadz, ini pertanyaannya Ustadz. Boleh Ustadz dijawab dulu Ustadz. Terima kasih. Ya.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Anggita. Ibu Anggita yang sudah ikut dalam acara majlis taklim. Ya. Alhamdulillah, ini adalah satu hidayah ya. Betul. Tidak semua masyarakat mau ikut majlis taklim walaupun ada waktu. Ya. Kalau umpama ibu dapat menyaksikan, dapat mengikuti, itu ada hidayah, alhamdulillah. Disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan pertanyaannya, apakah sia-sia amal ibu berkurban ya, belum bertobat? Jadi penjelasannya begini, amal apapun itu berdasarkan niatnya. Jadi saya sampaikan tadi, niat kita untuk berkorban, niat melaksanakan untuk beribadah untuk Allah saja. Yaitu niatnya kita beribadah, kurban, ikhlas lillahi ta'ala, tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming apapun, tanpa ada pamrih apapun. Ibadah kurban kita, kalau kita niatkan ikhlas untuk berkurban semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah, tidak sia-sia, yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon tadi. Kemudian saya ini belum bertobat. Nah, ibu sudah menyadari belum bertobat itu pun sudah hidayah. Memang mungkin belum mampu melanjutkan dari setelah nih. Saya ini belum bertobat nih. Tapi ini tahapannya masih panjang. Jadi ada memang kita perdalam lagi lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya seorang hamba kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Jadi hidayah dari Allah kepada ibu dengan menyadari belum bertobat, semoga dilanjutkan oleh Allah untuk mampu melaksanakan ketaatan. Karena ketaatan pun melaksanakannya perlu hidayah dari Allah, perlu kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, saya pertegas jawabannya. Amalan kurban ibu tidak sia-sia asal niatnya ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi tidak sia-sia. Masya Allah. Kemudian masalah belum bertobat, maka kita juga berdoa. Jamaah di sini juga berdoa, semoga dalam waktu yang tidak lama lagi ibu diberi kemampuan untuk bertobat. Begitu. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Insya Allah cukup jelas ya dari Ibu Anggita Devi ini di Kencana Damai Sukamaju. Dan Ustadz, kita juga saksikan ini bapak-bapak sudah juga tidak sabar untuk bertanya dengan tema kita pada hari ini. Mungkin kita persilakan juga dari sebelah kiri, mungkin Pak, silakan Pak, sebutkan nama. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Sofyudin dari Al-Qobah 2. Ustadz, karena tadi Pak Ustadz bilang bahwa hadirnya Rasulullah ke dunia ini sebagai utusan untuk memperbaiki akhlak manusia, yang pada saat itu masyarakatnya sangat jahiliyah. Kalau kita bandingkan dengan masyarakat sekarang yang sudah begitu banyak dipengaruhi oleh unsur TV, YouTube, TikTok dan sebagainya, media sosial, menurut Ustadz Karna, bagaimana caranya kita menamingi diri generasi penerus pada saat ini, khususnya untuk keluarga kita? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dengan bertambahnya kuantitas atau jumlah orang yang berkurban itu berhubungan dengan perbaikan akhlak di masyarakat kita? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin langsung Ustadz bisa langsung dijelaskan terkait dengan pertanyaan. Silakan Pak. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ini Pak Dokter kami ini. Jadi terkait pertanyaan yang pertama, bagaimana kita antisipasi, melindungi, menghalangi, menjaga keluarga kita, ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga. Bagaimana caranya? Pertama yang harus ditanamkan adalah keimanan.
ya, keimanan. Walaupun bagaimana keimanan itu bisa tertajam di dalam hati. Jadi pada zamannya Musa sebelumnya ada Fir'aun, ada kisah yang sangat fenomenal. Jadi pembantu Fir'aun itu kan Muslim yang taat, beriman. Pada suatu saat dia jatuh sisirnya. Kemudian ya orang beriman, ya Allah, nah otomatis refleks. Nah ditanya telusur-telusur, rupanya ini keluarga pembantunya ini ternyata beriman kepada Allah, bukan ke si Fir'aun tadi. Maka dihukum. Apakah terpengaruh? Maksud saya apakah terpengaruh dengan lingkungan yang sedemikian rupa? Bahkan raja bukan lagi menganggap berkuasa, ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan itu. Si Fir'aun yang luar biasa. Tapi bagaimana keluarga ini tetap beriman? Artinya apa? Keimanannya yang ditahan. Seanaknya, keluarga, istri, suami, itu semuanya. Keimanan kalau sudah tertanam di dalam hati keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, maka tidak akan tergoyahkan. Tapi harus ditanamkan, ya. Harus ditanamkan. Cara-cara menanamkan keimanan memang untuk keluarga, ya kita sebagai kepala keluarga semua. Itu yang paling urutan paling tinggi itu memberi tauladan, contoh. Tidak kita nyuruh, kalau kita memberi contoh mengikuti. Sholat duluan kita, ngajak berjamaah, tahajud kita duluan, ngaji kita duluan. Nah itu pelajaran yang keseharian, melihat rutinitas ibadah yang begitu kental, begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keimanannya terus bertambah. Bahkan kita ada sela-sela waktu mengucapkan la ilaha illallah, itu memperkuat, menambah keimanan. Bukankah jadidu imanakum bilafzi biqauli la ilaha illallah, ya. Perbaharui, tambah terus keimanan dengan lafaz la ilaha illallah. Baik. Itu yang pertama. Sebentar Mas Andi ya. Silakan, satu lagi yang poin yang utama. Untuk Bapak Ibu dengan anak-anak yang paling utama juga mendoakan. Itu jangan sampai lupa itu. Jangan, apalagi sholat 5 waktu ya. Itu terus mendoakan untuk anak-anak kita. Karena itulah yang akan didengar oleh Allah, yang menjadikan malaikat menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan lupa. Kan banyak di Quran itu Allah mengajarkan. Robbi, yang pertama mungkin doa yang diajarkan yang di Quran, Robbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Nah itu. Kemudian Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu semuanya itu, anak-anak keturunan dapat semua. Makanya kalau kita perhatikan ya, seluruh keluarga, umpama Pak Kiai besar, keluarga besarnya itu baik-baik semua, itu doanya. Itu untuk menjaga ya. Terus pertanyaan yang kedua nih Mas Andi ya. Pertanyaan kedua, apakah dengan kurban akan otomatis memperbaiki akhlak? Ya, saya kembali ke tadi, niat yang ikhlas untuk kurban itu akan otomatis memperbaiki akhlak. Kenapa? Niat kurban untuk Allah itu otomatis bagiannya hablum minanas nanti untuk manusia. Jadi akhlak untuk orang yang kurban terhadap sesamanya langsung mendapat prioritas nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memperbaiki akhlak dia dan seluruh akhlak yang
panitianya dapat juga nih, panitia ya, yang ngurus untuk kurbannya. Ya. Masya Allah. Insya Allah terjawab ya Bapak ya atas pertanyaannya tadi. Dan kita akan lanjutkan kembali tentunya setelah jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah. Masya Allah. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Dakwah TVRI. Insya Allah. Masya Allah. Langsung ke pertanyaan ini, Ustadz, banyak sekali tentunya pemirsa ingin bergabung lewat WhatsApp juga ini ada. Dan ini ada dari hamba Allah. Dia bertanya ini Ustadz, apakah dengan kurban otomatis akhlak kita sudah menjadi baik
namun sebelumnya mungkin sering berbuat buruk begitu Ustadz. Ketika berkurban apakah itu sudah langsung otomatis akhlak kita menjadi baik? Ini pertanyaannya Ustadz. Ini yang pertama. Terus yang kedua tadi ada juga ini dari Ibu Fira. Beliau menanya bagaimana caranya kita untuk mempertahankan keimanan. Mempertahankan keimanan. Yang sudah baik menurut kita dan terkadang ini lemah pada saat tertentu. Tafadhol Ustadz. Baik, cepat aja karena waktunya udah sempit ini. Udah hampir mepet ya. Yang pertama, apakah dengan kurban itu baik akhlaknya? Jadi saya kembali lagi, jikalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala, ketika dia berkurban hanya untuk Allah, itu akhlaknya sudah baik. Karena mau beribadah kepada Allah dan kurbannya itu dibagi untuk sesama. Hablum minallah wa hablum minannas. Itu akhlaknya sudah baik. Saya jawab tegas dengan Ibu, ya hamba Allah, akhlaknya sudah baik ketika berkurban, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana mempertahankan keimanan? Mempertahankan keimanan, ya. Al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Naik turun maka begitu ya Ustaz, ya? Naik turun bergelombang. Maka jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tambah, perbaharui, tingkatkan keimanan dengan lafaz la ilaha illallah. Gitu Bu ya. Kalau Ibu terus banyak mengucapkan lafaz la ilaha illallah, iman di dalam hati itu akan tetap dan bertambah dan bertambah. Karena itu hadis Rasul. Rasulullah yakin dengan kebenarannya. Demikian Mas Andi. Masya Allah. Dengan keadaan kita seperti apapun kondisinya, begitu Ustaz ya. Dengan niat tadi zikir la ilaha illallah. Itu kan zikir dalam hati ya. Kondisi apapun kita bisa berzikir la ilaha illallah. Tidak perlu diucapkan itu. Hati saja, hati yang berzikir. Baik Ustaz, ini sudah kita persilakan juga ini ke studio kembali. Bapak-bapak yang ingin bertanya silakan, mungkin yang sebelah kanan, kalau tadi sebelah kiri silakan. Satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Didi dari Jemaah Masjid Al-Qoba 2 Pusri Sako. Terima kasih bisa hadir pada sore hari ini. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan bahwasanya di bulan Zulhijjah ini kita nanti akan menghadapi hari raya haji. Nah, kita biasanya jemaah ini akan dilibatkan sebagai panitia korban. Nah, kita tahu bahwa panitia korban ini bersifat pekerjaan yang relawan, ditulis ikhlas. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan kiat-kiat bagaimana supaya kita saat menjadi relawan ini akan bekerja tetap bersemangat, karena kita tahu di situ tidak ada upah dan lain-lain. Jadi kita, apakah ada tuntunan Rasulullah bagaimana supaya kita tetap bersemangat menjadi relawan ini? Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Silakan Ustadz, singkat saja mungkin bisa terima kasih. Iya, memang kita ya apalagi di masjid-masjid itu panitia mengurusi ya, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa nilai ibadah kita memperbaiki akhlak itu kalau tidak mampu berkurban ya mengurusi kurban. Maka otomatis ketika kita mengurusi kurban jadi panitia itu mendapat nilainya berkurban juga. Berkorban apa? Berkorban tenaga, berkorban kemampuan pemikiran, berkorban untuk bekerja sama, berkorban perasaan ya. Ya, tetapi itu kita niatkan ikhlas beribadah kepada Allah. Ketika kita niatkan ikhlas beribadah kepada Allah, tidak akan itu ada rasanya oleh orang diomongin ada dongkol, iri dengki, apa nggak ada. Kalau kita niatnya ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah ya, gitu Mas Andi ya. Ya Ustadz, ini juga tidak terasa kita sudah di penghujung acara di dakwah TVRI. Ustadz, bisa dengan kesimpulan kita pada hari ini Ustadz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita simpulkan ya, yang pertama bahwa di bulan haram, di bulan mulia itu nilai ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah akhlak
ambillah kesempatan untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, dan memperbaiki akhlak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Ketika kita mampu ikut pada koridor Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita dicatat sebagai umat yang memegang teguh sunnah Rasulullah, bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa yang menghidupkan sunnahku, sabda Rasulullah, itu adalah orang-orang yang mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, sabda Rasulullah, itu akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Mas Andi ya. Baik, terima kasih tentunya kepada Ustadz Haji Karnawijaya SPI MSI yang sudah memberikan pencerahan pada hari ini. Insya Allah ini banyak sekali manfaat untuk kita semua, baik itu bapak-bapak yang di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah. Sekali lagi ucapan terima kasih juga kepada bapak-bapak Majelis Taklim dari Al-Aqobah 2 Sako Palembang yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Dan pemirsa, akhirnya kita di penghujung acara tentunya di Dakwah TVRI untuk edisi kali ini kami mengucapkan ribuan terima kasih Anda telah bersama kami selama 1 jam di Dakwah TVRI, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Karnawijaya ini dapat menjadi penyemangat bagi kita untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan memperbanyak ibadah dan juga tentunya memperbaiki akhlak kita, karena sebaik-baik manusia adalah akhlak yang mulia. Tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Muhammad Said sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah TVRI Insya Allah.